Haleluya, shalom semua. Puji nama Tuhan. Ya saudara, tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan di tahun ini. Saudara masih ingat yang tahun kemarin Tuhan memberikan apa? Kalau nanti di akhir tahun Tuhan akan berikan selendang covenant. Kalau tahun kemarin apa? Tudung. Ya. Saudara terkasih, waktu saya duduk tadi di bawah Tuhan bicara. Aku akan selalu memberikan tanda-tanda penyertaanku, tanda-tanda jaminanku kepada orang-orang yang hatinya setia. Saudara, tema firman Tuhan siang hari ini adalah prioritas dan kualitas hidup. Sudah prioritas, masih kualitas lagi saudara. Ya, ini bicara sesuatu yang berbobot. Jadi saudara, kita ini kan semua manusia punya pilihan. Dan apa yang menjadi prioritas kita? Itu pilihan kita saudara. Dan saudara ingatlah selalu bahwa dalam hidup ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Mana yang lebih menjadi prioritasku, prioritas saudara itulah nilai-nilai kualitas saudara. Ya, sekali lagi, mana yang lebih menjadi prioritas saudara, itulah nilai-nilai kualitas hidup saudara. Ya, jadi kalau misalkan saudara lebih memprioritaskan hal-hal yang duniawi, yang daging, ya, lebih memprioritaskan pekerjaan, keluarga, Tuhan. Nah, kalau dibilang semua ini prioritas. Tetapi saudara ingat, di atas semuanya itu Tuhanlah yang menjadi prioritas. Ya, kalau Tuhan menjadi prioritas kita, Dia yang akan mengatur dan mengendalikan kita, Dia yang akan menjamin kita. Tapi banyak orang-orang yang memprioritaskan Tuhan malah keblinger saudara. Malah berantakan rumah tangganya, pekerjaannya berantakan. Karena saya pernah menemukan seseorang yang benar-benar memprioritaskan Tuhan tapi pekerjaannya berantakan. Saudara, saya yakin bukan 100%, 1000%. Itu belum memprioritaskan benar-benar dengan Tuhan. Karena kalau orang memprioritaskan Tuhan, dia akan dipimpin Tuhan, pasti segala sesuatu akan dikendalikan Tuhan. Kecuali kalau seseorang itu memang ada dalam proses atau karantina Tuhan itu beda. Yang membedakan mana? Hasilnya, buahnya. Kalau itu menjadi memang setting Tuhan atau rancangan Tuhan atau sedang ada di dalam karantina atau proses Tuhan, sekalipun itu kelihatannya berantakan hancur, tetapi semakin jadi baik berjalannya waktu. Tapi kalau cuma hancur saja, nah Tuhan bilang gini, jangan-jangan lu GR. Ya saudara, kita akan buka di dalam Galatia pasal yang ke-6. Ya. Galatia 6 ayat yang ke-7 dan 8. Galatia 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kenapa firman Tuhan begitu keras saudara? Dikatakan jangan sesat. Nah, kenapa? Karena banyak orang itu berjalan dengan persepsi. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh dalam pimpinan Tuhan. Tetapi mereka selalu memakai persepsinya, kebenarannya, pola pikirnya saudara. Dan mau-maunya. Tetapi mereka memakai bungkus-bungkus rohani. Mereka memakai tema-tema rohani saudara. Seakan-akan semuanya itu pasti Tuhan. Padahal belum tentu. Saya nggak tahu kenapa ya saudara, semakin kesini tuh saya merasakan Tuhan tuh semakin banyak membuka lapisan-lapisan segala kedok pekerjaan iblis. Segala samaran-samaran dan tipu daya.
Kadang-kadang saya sampai jujur ngeri sih gitu loh. Tuhan, apa ternyata apa yang dilihat oleh mata itu ternyata banyak hal yang menipu. Saudara, kalau kita tidak punya hati yang takut akan Tuhan, kita ini gampang tersesat, saudara. Kita gampang disesatkan, kita gampang dipermainkan. Ya firman Tuhan katakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bu, dipermainkan dalam hal apa? Banyak hal contohnya saudara. Contoh yang paling simpel. Banyak orang ada di komunitas gereja pelayanan. Saudara. Atau orang beribadah aja. Kemarin waktu youth saya tanya sama mereka. Kalian datang ini untuk apa? Pasti jawabannya kan, ya ibadah Bu. Saya percaya itu hanya 1%. 9%-nya apa? Kewajiban, tanggung jawab, tugas. Daripada nganggur, nanti dimarah mami. Ada banyak hal. Kalau akhir zaman ini saudara, ya lumayan Bu nanti cari-cari relasi yang bisnis. Yang bujang, sambil lirik kanan kiri Bu mungkin ada cowok ganteng atau cewek cantik. Ya supaya diberkati Bu. Jujur kalau mau bilang, kalau orang ditanya yang benar-benar dari hatinya, untuk apa saudara beribadah? Hanya sedikit sekali yang mengatakan, aku mau cari Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan. Aku mau ngalami Tuhan. Aku mau diubahkan Tuhan. Bahkan sangat-sangat sedikit kali orang berkata, aku mau bawa persembahanku. Aku kangen sama Tuhan. Ayo mau jujur bilang. Kebanyakan minimal adalah kebiasaan hari Minggu. Alarm kehidupan. Otomatis kalau Minggu harus ke gereja. Satu kali saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kami ini kan biasa ibadah tuh pagi. Jam 7 pagi, 6:30 kami udah nyembah. Tiba-tiba ketika Tuhan ubahkan seperti ini, jam 1 siang. Halo, kata orang bilang, Bu itu sore ya jam tidur. Satu kali saya ini belum mengerti maksudnya Tuhan. Tuhan. Kayak orang lagu jatuh cinta digantung, enggak jelas. Dipacarin enggak, dikawin juga enggak, tapi suruh ceklok terus. Gitu. Saudara karena gini, kalau misalkan jam 1 ibadah, terus dari pagi bangun tidur sampai siang ngapain? Gak jelas Bu, mau pergi juga nanti enggak kudus. Terus nanti kalau perginya udah jam ibadah, udah sore Bu, kadang kalau hujan ya udahlah pulang tidur. Jadi hari Minggu jadi tidak menikmati keliburan Bu. Karena ibu tuh jadwalnya jam 1 siang gak jelas. Orang tuh pagi-pagi Bu ibadah cari Tuhan. Nah ibu kok golongannya bangsawan, bangsani tangyawan baru cari Tuhan. Ibu gak niat ibadah. Wah saudara, ternyata di balik semua itu Tuhan itu punya rekayasa yang ajaib. Kenapa? Tuhan bilang ini, ya biar benar-benar sabat toh. Dari pagi sampai terbenamnya matahari, sabat karena kok gak kemana-mana. Kok cuma berdiam diri cari Tuhan. Ini yang gak pergi kemana-mana loh saudara. Kalau yang jam 1, jam 8 sampai jam 10 masih bisa keloyongan. Jam 11 masih, jam 12 masih bisa. Ada hukumnya enggak? Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Itu tergantung kita punya prioritas saudara. Kalau saya secara pribadi, jangankan pelayanan saudara, ibadahnya. Misalkan saya enggak pelayan, tapi saya harus ibadah. Saya pastikan saya enggak akan kemana-mana sebelum saya cari Tuhan. Kenapa? Prioritas. Kualitas. Bukan karena siapa-siapa. Bukan nanti dibilang supaya, nanti takut dibilang enggak kudus. Enggak. Kudus enggak kudus itu bukan urusan manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara Tuhan bilang gini, ya enak toh nak seperti ini. Berarti kan sahabat benar-benar sahabat buat kalian. Karena pagi udah enggak bisa ngapa-ngapain. Ya,
sampai nunggu ibadah siang. Sudah siang selesai, udah sore. Kadang kalau lagi molor sampai jam 5 itu baru selesai ibadahnya. Belum ngocehnya, makannya, bias saudara. Pulang-pulang udah mau jam 6 baru pulang. Saudara, ya. Nah, akhirnya kita lulus dari Sabat. Jadi intinya ternyata Tuhan mau kita benar-benar hari Minggu itu Sabat. Ya, saudara terkasih, dan yang kedua Tuhan sedang mendidik. Bagaimana ketika engkau benar-benar menjalani satu hari itu Sabat, gimana rasanya? Yang demen-demen ke mall ini ya, waduh tersiksa banget. Dan mereka selalu berdoa puasa, Tuhan kiranya mami itu dijamah hatinya. Supaya kalau ibadah tuh sore-sore atau pagi-pagi gitu, jangan gantung gini. Yang cerita hatinya mengertilah, saudara ya. Tapi yang punya kesempatan, yes aku bisa beribadah 2 kali. Habis sesono aku kesini, waduh Tuhan, cawanku banyak sekali. Senang saudara ya. Oke saudara, banyak hal saudara yang sering kali tanpa sadar kita sedang mempermainkan Tuhan. Ya, jadi artinya alasan apa kok ibadah, alasan apa kok pelayanan. Itu saja sering kali kita kalau ditanya jebret. Bingung kenapa hatinya sinyalnya sebenarnya enggak 100% di situ. Betul kah saudara? Sama ketika gini. Saudara pengen kaya, pengen. Begitu saudara hari ini misalkan, saya kasih saudara 500 miliar untuk apa? Nah saudara ketahuan kalau orang gak punya visi. Kalau orang punya visi, mau dikasih 5 miliar, 500 miliar, 1 triliun, langsung dia bisa jawab. Untuk apa? Nah saudara kasih membiasakan mengisi kualitas yang di dalam hatimu. Karena kalau tiba-tiba Tuhan itu sedang bersesuatu dengan hidupmu, engkau langsung menangkap sinyalnya Tuhan. Engkau bisa menjawab dengan tegas, bahkan engkau memberi jawaban yang sangat akurat dan itu memuaskan hati Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, masuklah hambaku yang baik, duduk sehidangan denganku. Enak tenang, saudara ya. Jadi saudara terkasih, sebab itu mari kita belajar untuk menjadi orang yang terbiasa mengerti prioritas dan prioritas yang kualitas. Jangan prioritasnya, jadi gini anak-anak muda biasanya gini. Kalau lagi ibadah ya dia akan prioritas ibadah. Karena apa? Dia merasa harus ibadah, harus pelayanan. Tapi di luar itu ketika ada jam-jam bebas, kok jam-jam bebas ngomongnya ya? Ya, saudara, itu di saat itulah kita punya penentuan untuk memilih. Apakah kita tetap memilih yang prioritas? Apa sih prioritas itu? Sesuatu yang utama, yang penting. Katakan kanan kirimu, prioritas itu sesuatu yang utama, yang penting. Jadi jangan yang gak penting ya yang kau lakukan. Iya. Jangan yang gak penting yang kau lakukan, membuang waktumu saudara. Ya, bahkan yang penting itu pastikan berkualitas. Jangan bilang gini, Mami main game itu penting karena apa? Supaya otakku ini gak jenuh Mami. Yang betul tuh supaya banyak pertobatan. Karena apa yang keluar dari hatimu itulah. Yang dari mulutmu itu dari hatimu ya. Bagus, semakin kau dipancing semakin kau keluar, bagus. Saudara, apa itu kualitas? Bobot. Sesuatu yang berbobot. Ngobrol, kumpul dengan keluarga penting gak? Penting. Tapi kalau ngobrol, kumpul, cuma isinya bully, membuli, penting gak? Tinggalkan itu, saudara. Kita ini perlu ngobrol, kumpul satu dengan yang lain. Tetapi dalam perkumpulan tadi, apa yang kita isi? Harus yang berkualitas. Jangan sifatnya ngerumpi, ngegosip, ngebully. Ini kumpulan iblis. Walaupun semua yang sepertinya berjubah malaikat ternyata indikasinya iblis. Hati-hati dengan jubah-jubah malaikat ya. Apa itu? Orang-orang yang kelihatannya rohani.
Begitu kumpul gosip juga yang keluar. Begitu kumpul ngebully juga yang keluar. Begitu kumpul waduh ternyata cuma indikasi sampah di dalamnya. Sekali lagi saudara, kita kumpul dengan yang lain. Itu penting membangun hubungan satu dengan yang lain. Tapi kalau keluarnya cuma sampah, jadi enggak kualitas, malah jadi sampah. Jadi saudara jangan terjebak oleh tema dan cetakan saudara. Apa itu tema? Judulnya kumpul-kumpul. Cetakan apa saudara? Yang duduk, yang kumpul-kumpul itu siapa? Semua cetakan pakai jubah malaikat. Tar dulu, jangan GR. Kita dengarkan dulu isinya ya, kata para setan-setan bilang gini. Kita dengar dulu isinya, itu kita ada di dalamnya atau benar-benar malaikat. Malaikat aja ngakak saudara. Ya. Setan aja ngakak. Jadi hati-hati saudara. Makanya semua itu perlu dibiasakan. Makanya itu firman Tuhan katakan jangan mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Jadi saudara ya casing jubah itu tidak menentukan engkau seperti apa. Tapi ketika di dalammu benar-benar punya kualitas, benar-benar punya bobot. Sekalipun kau hanya berpakaian sederhana. Itu akan memancarkan sinarnya Tuhan. Ya, yang kedua saudara ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Siapa menabur dari dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Gimana Bu menabur dalam daging? Saudara orang yang menabur dalam daging itu semua yang dilakukan. Selalu hanya hasrat, pikiran, dan keinginan dagingnya. Semua yang unsur-unsur yang membuat dagingnya itu nikmat, aman, dagingnya itu tidak sedikit pun ada sesuatu yang sakit saudara, apalagi terkoyakkan. Pokoknya yang dimana dia suka itu yang dia lakukan. Itulah yang dikatakan dia menabur dalam daging. Karena saudara daging dan roh itu sangat perbedaannya signifikan. Yang daging itu selalu bicara tentang semua yang habiskan roh. Tapi kalau di roh selalu menghabiskan semua yang di daging. Nah, nih contoh. Kalau orang pergi beribadah atau pelayanan. Saya ini sangat prihatin sekali. Banyak anak-anak Tuhan. Mereka tidak bisa membedakan pergi ke pesta, beribadah, ke pantai, ke mall. Kenapa saudara? Karena mereka tidak punya prioritas. Dan tidak punya kualitas hidupnya dengan Tuhan. Makanya sembarangan. Ada yang beribadah pakai baju udel ketok gaye, geger bolong gaye, kain kurang gaye, duduk nangkring gaye. Sudah kayaknya gaye, kurang, duduk nangkring gini yang khotbah langsung silau. Ini saudara, karena mereka tidak punya pengertian tentang prioritas. Kalau datang ke Tuhan, itu harus bajunya seperti apa? Sopan. Ada lagi yang pergi ibadah, waduh. Seperti bersaing, seperti mau ke pesta. Tasnya branded. Bajunya, sepatunya heel 12 cm. Mau ngapain? Ya supaya dilihat orang keren gitu loh. Sebetulnya ini punya tujuan supaya bukan dia memprioritaskan Tuhan, supaya semua orang memprioritaskan dirinya. Syahrini lagi lewat. Bahkan saudara, banyak juga pelayan-pelayan Tuhan, aduh. Kancingnya dibuka satu. Saya bilang itu kenapa?
Nanti kau masuk angin. Coba. Temanya keibadah. Gayanya suci. Tapi di dalamnya tetap kenajisannya nggak bisa dipungkiri. Ada juga yang ke gereja asal-asalan. Ke gereja Tuhan tuh enggak lihat rupa, dia lihat hati. Enggak apa-apa, aku mau celana pendek, mau baju gombor, kaos sobek-sobek. Tuhan lihat hati. Dasteran Tuhan lihat hati. Pada dasar kon kemproh. Kayak tadi ini single kita. Enggak boleh naik ya setelah ini ya. Saudara kalau enggak punya prioritas, asal-asalan. Buka lemari jebrak, pokok asal baju, tarik jebret, pakai jebret, berangkat. Biasakan kalau ibadah, Tuhan hari ini kau mau aku pakai apa? Saya kemarin udah siapin celana panjang, Tuhan bilang, kok enggak mau? Aku mau hari ini kau pakai rok. Biar kelihatan perempuannya gitu loh. Saya kalau Bu Jenny tiba-tiba pakai rok itu, wow, Cinderella. Dari tomboy ke Cinderella tuh rasanya. Woo! Kadang-kadang Tuhan tuh moodnya, seleranya tiba-tiba beda loh dengan kita. Karena apa? Pasti dia ingin sesuatu, saudara. Kalau Tuhan bilang gini, sakarepmu sembarang ya wis. Karena dia udah kesal, saudara. Karena biasa gak pernah tanya. itu hal kecil, sepele. Tapi saudara, bukankah firman Tuhan bilang gini, setiap perkara-perkara kecil. Apalagi kalau dulu ya, Pak Jamie ini, waktu belum kenal saya, pokoknya celana ngelombrot, kaos ngelombrot. Jam, ganti nak. Casingmu ganteng tapi saya bilang aduh, rupamu kayak karena gini aku enggak mau. Bu antar. Santai Mi, santai. Enggak. Kalau nyeterin keluar kota saudara ya, Mi boleh enggak pacar-pacaran enggak. Kenapa? Membiasakan. Kamu nih calon bos atau calon kernet? Saya kayak gitu. Kalau bos biasa rapi. Lek kernet sembarang. Selang swag enggak apa-apa. Kenapa saya membiasakan kualitas? Wah, ke mall ini sendal jepit teh. Saya pernah ke mall sama Wahyu. Saya bilang, Wahyu, kau jauh-jauh ya? Nanti dikira kamu kernet mami. Dia kan santai sukanya toh. Saudara kalau orang gendut tuh ya nggak mau ribet. Oh mau sendal selop apa, swallow apa. Pokoknya orang gendut itu ya buat cues kelombor-kelombor. Saya bilang tambah kayak karung. Orang gendut ya agak rapian gitu supaya nggak tambah gombor ya saudara ya. Saya ini nggak bisa kalau pakai baju agak gombor-gombor. Bukan mau ngepres body, enggak. Rasanya kayak baju pinjem gitu loh saudara. Ya. Dalam hati mami kok tega banget tuh aku ini sudah enggak enak badan. Aku duduk di situ masih aja dihajar aku. Supaya inget-inget terus saudara. Ya kalau pergi jangan sendalan jepit kecuali ke pasar enggak apa-apa. Ini sandalnya mahal, pokoknya jepit aku enggak suka. Kenapa saudara? Membiasakan. Kau punya kualitas. Saya ini pernah saudara. Santai aja lo Tuhan. Siapa sih yang bakal ketemu nanti? Enggak lah, enggak apa-apa lah. Beneran saudara, Tuhan sudah negur saya. Ganti yo. Saya lagi males banget, Ganti yo. Bener saudara. Aduh Tuhan, cuma ke situ tok loh Tuhan. Sungguhan saudara. Ketemu orang, Bu, bingung saudara. Biasanya rapi kayak apa, tiba-tiba kayak iem. Kapok kata Tuhan. Langsung saya tutup terus gini saudara. Iya, bingung pokoknya saudara ya. Saudara, kapok kata Tuhan. Ya, terus itu saya punya sejarah jepitan juga saudara, sendal jepit. Males gitu loh. Ya, tapi gini loh saudara, kita semua tuh nggak sama.
Style kita pasti beda-beda. Tapi kalau Tuhan lagi sesuatu mendesain kau secara khusus, ikuti saja. Ikuti saja. Ya. Coba saudara lihat bedanya saya sama Maria. Maria suka apa adanya. Santai mami. Kalau saya enggak bisa harus rapi Atas bawah ini merah, bawah kuning gimana Kalau anak saya cuek, karena dia kayak papinya saudara ya. Papinya kan cuek. Wis pokoknya sembarang lah mami, yang penting itu nyaman. Saya bilang gini, kamu belajar ya jadi wanita yang kewanitaan. Saya bilang ya. Soalnya kumpulnya Wahyu terus saudara. Dulu enggak ngepekar gitu saudara. Sejak kumpul Wahyu mekar saudara. Tak suruh kumpul Teresa atau siapa gitu loh. Ya toh. Saudara terkasih, kembali lagi, semua itu karena terbiasa. Saya dulu pernah itu sejarah yang gak pernah saya lupakan. Waktu saya diajak pergi sama orang tua saya, ya ke rumah orang pejabat lah saudara. Terus baju saya itu gak bagus, itu dirobek loh sama bapak saya. Krak! Wah saya tuh waktu itu umur mungkin 7 tahun kali saudara. Itu saya gak bisa lupa. Bajunya gak bagus. Ini tapi saya setelah itu bukannya trauma, tapi saya percaya itu Roma 8:28. Kalau menangkap saudara negatif, maka yang keluar negatif. Kalau kau menangkap positif, maka keluarlah jadi yang bagus. Dari situ saya belajar. Iya ya, kalau pergi harus bajunya tuh yang rapi, yang bagus. Artinya gini, semua itu persiapan hati sebetulnya ya. Bukan para baju mahal, baju murah enggak. Baju mahal, kalau kau pakai baju pesta, terus ke pasar ya diketawain orang. Ya kan, baju pesta terus kau ke gereja, dikirain kau bintang tamu saudara. Ya yang penting wajar-wajar, tetapi itu dilihat enak. Ya, jadi saudara kasih di tempat kami itu kalau ibadah nggak ada yang boleh pakai kaos oblong, kecuali memang ada profetiknya bolehlah. Karena apa? Kamu tuh loh menghadap Tuhan. Sebetulnya tanpa sadar tuh saudara ada hati meremehkan, betul apa betul? Saya tanya, kalau kau menghadap pejabat dan orang penting, bisakah engkau tidak memikirkan apa yang kau pakai? Gak mungkin kan? Kenapa kau bisa sampai datang ke Tuhan, sampai meremehkan pakai apapun boleh? Karena tidak ada prioritas di hatimu, bahkan pengertian bahwa saya sedang menghadap Tuhan. Sehingga kau biasakan, sembarangan lah mami, tidak apa-apa. Ya itu tergantung seleramu. Kalau saya punya style dan kebiasaan secara khusus, saya aja masuk ruang doa khusus saya, nggak berani saudara, tidak mandi, terus pakai bajunya nggak rapi. Kenapa? Saya tahu di situ saya mau ketemu Tuhan. Tapi kalau agak di menara, ya tomboy-tomboy titik enggak apa-apa. Tapi masuk ruang khusus saya mau Tuhan melihat saya kelihatan anggun cantik. Kalau kita sudah punya persepsi di hati, selalu punya image bahwa ketika saya datang ke Tuhan, saya pastikan dia senang dengan lihat apa yang saya pakai, apa yang saya persembahkan. Ketika kau terbiasa memprioritaskan hatinya Tuhan, maka secara otomatis dia akan menjadi pusat perhatian. Jadi saudara terkasih, jangan terbiasa melakukan apapun itu sembarangan tanpa punya nilai. Dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar harusnya ya, kita ini bukan anak-anak comberan, anak-anak kerajaan surga. Kita ini orang-orang ningrat, oke? Setuju? Iya. Ningrat tapi beladus. Bayangin saudara ya, biasakan rapi, ya cantik, bersih. Jangan ke gereja, apa saudara, 8 ketek, sisiran, pakai sepatu berangkat, gak mandi, lebus, kesusu bu, kesusu. Nah, saudara terkasih, yaitu gini loh, tergantung. Kalau kau tega memberikan hidup seperti itu dengan Tuhan ya.
Kalau saya enggak. Saya mau ibadah aja, saya tanya Tuhan. Sebelum buka lemari saya udah tanya Tuhan. Tuhan, nanti Tuhan mau saya pakai apa? Jadi saya tuh kalau mau ibadah, mau pelayan, ada beberapa harus siapin. Pertama adalah firman Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Yang kedua saya harus siapkan apa? Baju saya. Kalau sepatu Tuhan bilang, terserah kamu nak sepatu. Kenapa malaikat bilang, kalau semua diatur, sumpah Tuhan. Enggak saudara ya. Jadi seperti itu. Nah kembali lagi saudara terkasih. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Menabur dalam roh itu seperti apa? Semua yang dilakukan tidak ada unsurnya kesukaan daging kita. Tapi kesukaan di hati Tuhan. Ingat, semua yang kita lakukan dari hal yang kecil, biasakan itu, pikirkan. Kalau aku lakukan ini Tuhan suka enggak ya? Tuhan senang enggak ya? Jadi lebih baik atau enggak ya? Biasakan segala sesuatu itu ketika kau melakukan, kau pikirkan dulu. Kira-kira seperti apa? Nanti saudara akan terbiasa. Kau punya selera-selera yang high class menurut surga. Makanya saya bilang, saya ini rumahnya di kampung. Tapi saya, sorry ya, enggak kampungan. Saya mau ketemu pejabat, ketemu konglomerat, saya bisa. Saudara kalau saya pelayanan kemana-mana, kemana aja deh pokok saudara. Orang punya persepsi gini, rumahnya di mana Bu? Pasti bayangan Citraland. Ya, Dharma Husada, Kertajaya. Bilang pertemuanku di Bu tak golek nang peta ra ono. Saya selalu ngomong ini, memperjelas perkampungan Pak. Karena saya ini seperti Yesus lahir di perkampungan, Bethlehem. Waduh saudara itu Alkitabiah loh. Tenang aja, lakon menang keri saudara. Iya, dididik dulu di perkampungan saudara. Supaya belajar apa? Rendah hati, ramah dengan tetangga. Kalau saudara ke kompleks besar, tanya Pak Jamie, pernah gak ngikut tetangga? Gak pernah. Gak kenal tetangganya siapa, tapi masih mending dia. Yang lain-lain. Bu, sebelah siapa? Gak kenal aku. Duh, berapa tahun? 20 tahun. Gak kenal tetangga. Astagfirullahaladzim. Saudara orang pasti syok. Di mana rumahnya Bu? Di perkampungan. Terus lihat bawah sampai atas. Bawah. Kenapa? Aneh ya. Saya ini sudah banyak bertobat saudara. Kalau dulu bawah merah muda, baju merah muda, tas merah muda. Serius saudara. Sepatu apa, baju apa, tas apa. Kalau sudah mau berangkat saudara ke airport, pakai kacamata hitam, jaket kulit, baju celana strip. Wes, kayak The Rock. Kayak rocker saudara ya. Kenapa? Aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku enggak suka loh jadi orang palsu Tuhan. Hamba Tuhan pakai blazer, shalom, ketemu orang, shalom, wah munafik tok. Jadi aku diri sendiri aja Tuhan ya. Yang penting kau tenang Tuhan gitu. Satu kali saudara, saya ini ketemu hamba Tuhan. Ya. Saya udah lewat gini, dia bilang gini, kayak Bu Winda, spread saya noleh. Kan dipanggil Bu Winda gitu kan. Terus saya hampir dia, iya Ibu, beneran Bu Winda? Iya saya buka kacamata saya, bukalah kacamatamu. Saudara dilihat seret-seret. Ibu ini kayak artis, enggak kayak hamba Tuhan. Saya bilang, Bu, saya belajar dari jadi diri sendiri saja. Kelihatannya benar saudara, tapi itu apa kebenaran untuk diri sendiri. Setelah itu saya terus terngiang. Kamu enggak kayak artis ya tadi kata, kamu enggak kayak hamba Tuhan ya. Tadi katanya kayak artis ya. Iya Tuhan, tapi biarlah Tuhan, kan jadi diri sendiri. Enggak sadar diri sendiri kayak Tuhan. Enggak sadar. Lama-lama kok Tuhan ngomong terus ngomong. Wah jangan-jangan ini nyindir. Kata Roh Kudus terlalu terlambat. Loading. Tapi dari situ saya merenungkan. Berarti Tuhan gak suka saya seperti ini. Tadinya dibiarin saudara. Boleh gini Tuhan? Boleh. Saya bilang Tuhan apapun pokoknya Tuhan dipenggalin. Satu Tuhan, aku tuh gak bisa lepas dari yang namanya style. Pokoknya Tuhan itu kebahagiaanku setelah mencintaimu. Saya bilang gitu. Apapun bolehlah Tuhan.
Tapi ternyata berjalan waktu saya tahu Tuhan sebenarnya gak suka. Cuman gak tega sama saya. Ketika saya sadar, iya ya buat apa kalau melakukan sesuatu tapi dia gak suka. Akhirnya saya bilang Tuhan, saya pulang saya bertobat. Saya pulang saudara, satu lemari saya keluarin jebret saudara. Sampai Ike bilang ini, mau ngapain mami? Tuhan gak suka nih. Terus mau diapain nih? Ya udah kasih orang terserah, mau dibagikan mah terserah. Sampai benar-benar saudara tinggal 10% baju saya. Serius. Saya bilang Tasa sebenarnya Tuhan gak suka ya. Padahal saya gak beli, cuma dikasih orang. Kata Tuhan gini, nanti kamu gak bisa menyentuh yang di bawah nak. Bahkan yang di bawah menyentuh kamu kena tasmu sudah silau nak. Oh iya ya Tuhan benar-benar juga ya. Akhirnya saya beresin semua, saya bagikan. Saudara, ketika saya menyadari Tuhan gak suka dengan apa yang saya pakai. Saya bereaksi. Dan mulai dari situ, saya selalu tanya, Tuhan, ini Tuhan mau enggak? Tuhan kalau beli ini boleh enggak? Suka enggak Tuhan? Dan saya ini kalau beli baju kan selalu enggak lihat harga saudara. Pokoknya bagus, yes gitu saudara. Tapi ada polisi saya di sebelah, Maria, Mami ini mahal. Oh iya. Tapi kadang-kadang Maria enggak tega juga. Mami mau tak? Ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan gimana Tuhan? Gitu. Saya ini bersyukur saudara punya pendamping polisi saudara ya. Kalau ada harga-harga mahal, ting teng gitu, alarm langsung bunyi saudara. Tapi kadang-kadang dia nggak tega, nggak apa-apa mami, kalau mami mau terserah. Saya akan berdoa saudara, Tuhan kalau engkau berkehendak luluhkan hatinya gitu saudara. ya itu saudara. Tapi gini loh positifnya, yang penting kita tuh jangan mengumbar hawa nafsu. Kita memang suka, tapi jangan mengumbar hawa nafsu. Kalau di situ memang harus dipenggal, bahkan dibabat sampai apa, silakan. Silakan Tuhan, habiskan. Saudara terkasih, saya enggak mau apapun itu masih melekat di hati saya. Sampai ujungnya Tuhan bilang gini, selesai nak kamu lulus. Dan ujungnya saya tahu kok. Sesuatu yang udah bagus, Tuhan gak mungkin ambil. Cuma Tuhan proses supaya kita gak terikat di situ. Ibarat besok kalau saya limpah pun, saya gak condong di situ. Karena Tuhan gak mau kita punya berhala. Tapi bukan berarti kita gak punya kualitas. Ya wis Tuhan baju 5 ribuan 3 aja Tuhan ya. Ya enggak gitu memalukan Tuhan kok. Kecuali memang kemampuannya segitu. Saya bilang ya saudara ya, Tuhan itu enggak pernah ngelarang kita. Kita itu mau next gitu enggak apa-apa. Yang penting itu berpadan. Tuhan, biasanya aku baju itu 10 juta loh Tuhan. 500 ribu kok 10 toh Tuhan gimana toh Tuhan. Kalau itu proses silakan. Misalkan ini Shirley, biasanya bajunya waduh. Zara, siapa gitu, Zara. Ayu Azhari, siapa gitu. Tiba-tiba proses Tuhan ke padang gunung, ke lembah, ke kelaman. Tuhan, baju gak ganti-ganti. Tuhan kok sekarang 100 ribuan, 200 ribuan Tuhan. Proses nak, proses. Ya Tuhan, iya. Iya tapi yang ini ngerongkol terus saudara. Pakai enggak, saudara. Hatimu di mana? Tapi sekali lagi, itu proses. Nanti Tuhan akan kembalikan kita ke style yang memang itu bagus. Tetapi tidak ada keterikatan di situ. Dan kita berpadan dengan apa yang ada. Jangan kita ini saudaranya, gajinya 3 juta, beli baju 10 juta. Oh ini amblek ya. Saudaranya, jangan seperti itu. Jangan besar pasak daripada tiang. Ditengking-tengking roh melarat lo utang ya gak bisa goblok. Gak berhikmat. Bu tolong doakan saya roh melarat utang kok gak mari-mari kayak bodoh. Apa nih tengking? Niatmu itu. Yang perlu gini loh golok. Tengking. Ya. Oke kembali saudara. Selanjutnya. Yang kedua.
ketika diperhadapkan pilihan, dengan pilihan apa yang menjadi pilihan utama. Ayo 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Saudara, keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan. Itu bukan berasal daripada Tuhan. Artinya gini loh, dalam kehidupan kita setiap hari, apapun yang tiba-tiba jadi keinginan kita, apapun yang menjadi fokus kita, kalau itu pusatnya dari keinginan dagingmu, keinginan matamu, ya, bahkan keangkuhan. Jadi karena kau ingin sesuatu, jadi engkau jadi orang yang nggak pernah bisa diomongin. Misalkan ini ya, Aurel, kita habiskan keluarga Pak Jimmy. Aurel, SMP kelas 3, Pak, mobil po Pak, mobil. Kue rak mobilnya keluyuran terus kok, mabal mobil. Umurmu berapa? Aduh Pak, teman-temanku sudah bawa mobil Pak. Lah aku kok terus diantar terus toh Pak, kan gak matching Pak. Kalau bawa mobil kan sudah cantik, keren gitu loh Pak. Jadi saudara, dinasin papanya gak mau, ngambek. Papa gak sayang Aurel. Papa saya cuma trainer sama Kaleb. Gue trainer gak sayang. Persis di video musiknya itu. Terus diviralkan. Kalau dinasehatin, kalau ada maunya saudara, terus gak bisa dinasehatin itu keangkuhan. Sampai ujungnya dia sudah gak berminat. Tapi tiba-tiba Tuhan menawarkan diri, Aurel masih mau mobil nak? Mau Tuhan. Kita itu harus mengerti ketika kita mau, ketika kita niat apapun, tiba-tiba ada sebuah nasihat. Terus kita marah, reaksinya reaksi yang itu namanya angkuh. Gak bisa diingetin, gak bisa dinasehatin, gak bisa dikasih masukan. Itu keangkuhan. Artinya apa? Kalau sudah maunya, setan orang dulit. Sundel pulang pun orang jamah. Artinya tetap nekat. Kalau hatimu tuh ya, seringkali itu engkau itu kelihatan seperti jubah malaikat. Tapi begitu sesuatu menegur, menasihati engkau langsung wak. Nah iyalah ujung-ujung yo setan. Tak pikir wis malaikat. Jangan bikin orang tuh cegek. Saudara, jangan suka menipu. Ya, orang lihat engkau sudah takjub. Wih, Selasa ibadah, Minggu ibadah. Luar biasa, si ke tetangga lagi doa malam. Masih ke sana doa puasa Esther. Wih, gak nginjak tanah iki pasti. Begitu sharing-sharing cerita sesuatu dan itu tidak diindahkan. Pak, kalau menurut saya ini kayaknya gak pas. Gak pas. Langsung sudah mata nih kayak Lea. Lu orang langsung syok. Loh Pak, sabar. Begitu sesuatu ini sentuh kena ke egonya, kena ke ini. Langsung treng saudara ya. Siapa yang punya sinyal seperti itu? Ayo. Anten-anten yang treng. Potong antennya. Ya. Ketika ada teguran, ada nasihat. Diam. Tapi jangan ngempet. Katanya Bu Winda suruh diam. Tapi muangkal dikit. Itu nempet namanya. Ya, saudara terkasih, mari kita ini kalau diperhadapkan dengan sesuatu pilihan, apa yang kita pilih? Kalau tiba-tiba Tuhan bilang begini. Nanti ya, kalau tiba-tiba di tahun depan, aku berikan kau rumah yang baru. Waduh rumah baru amin. Gak tahu ono komae iki. Rumah yang baru. Tapi nak, setiap seminggu 2 kali bikin doa ya. Tuhan gak niat kok berkati. Berkati itu gak usah pakai syarat-syaratan. Doa gak apa-apa, waktu ini loh Tuhan. Nyojai kok repot kayak makan. Walah, Tuhan bilang gini, gak jadi. Saudara, orang itu sebetulnya banyak orang tuh gak siap loh diberkati.
Serius. Banyak orang tuh sebetulnya nggak siap diberkati. Waktu belum diberkati kok iya wis Tuhan, pokoknya Tuhan. Oh, tiap hari mau doa malam, oh yes gak apa-apa, silakan. Seminggu sekali cekot-cekot saudara. Pokoknya Tuhan kalau saya diberkati untuk Tuhan, pokoknya saya ini. Aduh, apapun berapapun, pokoknya Tuhan, kalau untuk Tuhan saya cairkan semuanya. Begitu diberkati. Dulu kalau per bulan 1 juta, gak apa-apa untuk Tuhan. 1 juta. Habisnya lagi, per bulan lagi 5 juta, 5 juta. Begitu per bulan 10 juta, wah kayak Tuhan tiba 10 juta ya Tuhan. Gini Tuhan, kita ini kan harus bijak. Sini 30%, sana ada hamba Tuhan, sana Tuhan, kita harus berbagi kasih. Jadi ini dibagi 3 ya Tuhan ya. 30, nanti 10% untuk bencana alam Tuhan. Padahal itu ya ada persembahan 10-an, ada persembahan kasih, ada apa? Khusus, ada lagi? Loh gak ngerti buah sulung toh. Ketoro pelit kabeh. Buah sulung. Kalau sudah bulan Januari, tiba-tiba ada suara, nak buah sulung. Tengking dalam nama Yesus, tengking. Ada loh orang kayak gini saudara. Nak, enggak buah sulung. Tolak dalam nama Yesus, tolak. Karena itu sesuatu yang gak sejahtera itu pasti dia bukan dari Tuhan. Gak sejahtera itu apaan yang pelit tuh. Saudara, ketika Tuhan memberikan engkau pilihan, apakah kau lebih memilih apa yang Tuhan suka atau dagingmu suka? Jawab. Tergantunglah. Saudara, gini ya, tahun depan engkau akan banyak diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Serius. Kenapa? Karena Tuhan sudah banyak memulihkan keadaanmu. Saudara, kenapa kita perlu covenant? Jawabnya nanti saja 31 ya. Serius. Tahun depan banyak orang yang tadinya Tuhan, lupa. Sudah enak. Biar jadi warning buat setiap kita. Nanti kalau sudah semuanya limpah. Ibadah atau kia-kia ya. Ibadah atau ke mall ya. Ibadah apa tidur ya? Hujan loh Tuhan, deras lagi. Pertama tik. Dalam hati mandaro terus. Udah deras, loh Tuhan deras. Saudara kasih kadang-kadang kalau saya tipe orang kayak gini nih ya. Kok gak nyadar gobloknya dia itu loh saudara. Dia tuh bukan nipu Tuhan, nipu dirinya sendiri. Ya toh, orang dia doain, mudah-mudahan deras. Ayo deras. Udah deras. Loh Tuhan, deras Tuhan. Coba saudara. Atau gini, gak niat berangkat toh, begitu deras. Puji Tuhan. Loh puji Tuhan lagi saudara. Kurang ajar ini saudara. Bukan ditengking saudara, malah puji Tuhan. Pas nyanyi gini, Allah mengerti, Allah berdoa. Apa pegel kabeh Tuhan? Beneran nih waktu ini istirahat, ini sabatikal saudara. Saudara kasih. Ya, khusus anak-anak youth ini. Tahun depan ya, sibuk-sibuknya ayo milih ngurus jiwa-jiwa atau yang lain. Ya. Saudara tahu enggak? Semakin tahun orang enggak suka ibadah. Serius. Orang enggak suka ke rumah Tuhan. Orang lebih suka online. Saya lagi enggak nyindir yang online ya ini ya. Serius saudara. Ini fakta. Orang kan lebih cari yang gampang. Bahkan mereka berani mengatasnamakan Tuhan. Berani memanipulasi apapun untuk pembenaran diri. Hati-hati. Jangan ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, ketika Tuhan mengangkat engkau, didapati engkau sudah tidak setia lagi. Saudara, yang belum dapat jodoh, belum dapat jodoh, setia, doa malam, doa pasar, pokoknya doa. Doa pada, hari apa lagi Bu Jenny? Hari apa lagi? Iso benar Bu Jenny. Begitu dapat jodoh, belum dikawin, mesti ngilang. Dikawin amblas.
Ayo, sing merasa mau cari-cari jodoh ini. Gak usah lihat saya sih lo liatnya. Kristanti ini ya. A. Saudara terkasih, kesetiaanmu itu seperti apa sih? Ayo, sekarang dievaluasi. Apakah saya benar-benar cari Tuhan? Saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Ini satu rahasia. Kalau kau punya ketetapan hati ya saudara, mengerti prioritas dan kau membiasakan kualitas dalam hidupmu. Wow, covenant Tuhan atas hidupmu itu benar-benar terjadi secara dahsyat. Sebab itu saudara biasakan. Jangan suka yang comberan, jangan suka yang murahan, jangan suka yang gampangan. Bu, pokoknya dapat jodoh bu, timbang garing lenting gak jelas bu. Nanti tambah expired, tambah gak laku. Loh, kalau imanmu seperti itu, makanya jadilah kamu ketemu apa? Ngomong sendirilah saudara. Kalau imanmu seperti itu, ya jadi seperti itu. Saudara, yang terakhir. Kalau Tuhan kasih pilihan, nak ayo nyembah. Jam berapa Tuhan? Jam 10 loh Tuhan, nanti denger tetangga ndak enak, pada metel. Ayo kakek alasan. Wajah-wajah yang suka nak nyembah ini. Kelihatan nih wajah-wajah yang sering gak nyembah Tuhan. Disuruh nyembah, walasannya aduh, ngalang-ngaling stok gudang. Buahnya. Padahal kok saudara tahu enggak, kalau Tuhan suruh kau nyembah, ketika dia senang, dia akan tanya, nah kamu mau apa? Serius. Tapi kalau kita udah dijamah Tuhan, kematrean kedagingan hilang saudara. Tiba-tiba bingung, gak pengen apa-apa Tuhan, cuman pengen Engkau. Tapi begitu 10 menit, tadi lapo yo gak minta yo, itu Kristanti saudara. Kebetulan lo tadi Tuhan tanya mau apa. Lo kok, aduh kok bloke gitu. Cinta palsu saudara. Tapi benar, kalau kita sudah ketemu Tuhan, begitu ditanya mau apa. Saudara itu benar-benar gak pengen apa-apa loh. Serius. Misalkan Bu Nuni, dulu bergumulan Pak Guanto. Begitu ketemu Tuhan, just mau apa nak suamimu? Enggak kok Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tangan kuasamu. Terserah Tuhan lah wis, yang penting aku ketemu Tuhan. Tapi setelah 20 menit, oh iya tadi kok gak nyeluk bujuku bertobat ya. Itu Bu Nini yang 5 tahun lalu. Sekarang enggak, sekarang kata cantik loh saudara. Wis. Pak Guanto cuma 1, gak semiran ya. Semiran 17 tahun langsung Bu Nini tambah 15 tahun. Lihat Bu Nini, celing-celong wah saudara. Wes, makanya Pak gimana Pak? Di rumah gimana Pak? Podo ae Bu, oh awas Pak ya. Pasti beda. Ya saudara terkasih, mari ketika Tuhan memperhadapkan sebuah pilihan dalam hidupmu, waspada, ada sesuatu. Belajar, sekalipun dagingmu berat, sekalipun rasanya enggak enak sekali, aduh Tuhan. Belajar punya keputusan yang berkualitas. Percayalah ketika kau terus tabur sesuatu yang kualitas, maka satu kali Tuhan bilang gini, nak, memang hargamu tuh harga kemuliaan. Sampai dunia enggak bisa menjamah, apalagi membeli hidupmu enggak bisa. Karena hidupmu selalu punya kualitas kemuliaan, nak, yaitu Yesus sendiri. Saudara biasakan. Engkau selalu punya nilai-nilai kualitas dalam hidupmu. Jangan yang murahan, jangan yang comberan. Bapak Ibu saudara terkasih, nanti tanggal 31. Saya kemarin tuh terkesan dengan khotbahnya Pak Jemi. Ini dengarin pewahyuannya tuh dahsyat. Saudara, saya yang dengar saya yang tercengang. Beliau bilang gini, kalau siapa yang mendapatkan perjanjian itu pasti ada sesuatu. Tuhan bilang gini, perjanjian itu aku percayakan kepadamu nak. Dan kau bawa umatku masuk dalam perjanjian. Saya ini sampai kayak orang,
bisa ngomong saudara. Roh Kudus ingatkan saya, kemarin Tuhan kasih tudung dan ujungnya bagaimana? Kita dilindungi sepanjang tahun. Dan sekarang ini Tuhan kasih kita tuh God's covenant. Artinya dia yang berjanji. Dia yang berjanji. Kenapa? Di tahun 2023, 2024, 2025 ini akan terjadi gelombang yang mengerikan. Kegoncangan yang besar. Dan Tuhan berkata, orang-orang yang berdiri atas perjanjianku akan diluputkan. Bahkan Tuhan bilang, yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan angkat. Yang tadinya bukan siapa-siapa, bahkan tidak punya apa-apa, tiba-tiba dia terima jarahan kekayaan orang-orang fasik. Yang terpenting adalah setia lakukan bagianmu saudara. Setia dengan Tuhan dalam ketulusan. Maka semuanya Tuhan akan rekayasa. Yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dari hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, covenant ini untuk yang di online ya. Kemarin saya sempat voice call ya, kasih pesan bahwa ini hanya diberikan pada orang-orang yang benar-benar punya komitmen. Dan tiba-tiba penasihat saya datang, Mami, ini gimana maksudnya? Ini pembela rakyat saudara, beneran. Suka mengubah ketentuan Tuhan. Sehingga menimbulkan belas kasih dan kemurahan. Dan limpah anugerah. Saya wis tahu di tanda-tanda dia ini. Intinya, kayak ono kabeh to Mami sano. Repot nek center kelas iki saudara. Sehingga menjadi satu pertanyaan sama Tuhan. Tuhan ini piye? Tuhan bilang gini loh. Yang penting mereka itu ngerti sebuah covenant. Mengerti sebuah perjanjian. Dan jangan dijadikan jimat. Itu bukan jimat Gunung Kawi pesugihan, tidak. Covenant itu artinya dia berjanji. Dia akan menyertai, akan melindungi, akan melingkupi hidupmu, bahkan menjamin engkau. Tapi bukan berarti saudara akan aman-aman saja. Artinya lewatin apapun, engkau pasti dimampukan, engkau pasti dimampukan, engkau pasti menang. Dan engkau pasti dijamin. Itu maksudnya. Kalau agreement itu artinya senang sama senang, sepakat sama sepakat. Tapi kalau covenant itu di atasnya. Artinya ini bukan manusia yang berjanji, tapi Tuhan yang berjanji. Jadi saudara terkasih dan itu ditulis dengan bordiran benang emas saudara. Sampai saya ngomong gini, aduh Tuhan, cintamu kok luar biasa. Ambil anak-anak mokong-mokong gitu Tuhan. Sik mokong-mokong, sik belepotan loh Tuhan. Kok mbok kasih ukiran benang emas. Tuhan bilang gini, inilah kasih Bapa yang sempurna. Apapun anak-anaknya, asal terus ada di areanya dia. Bandel jatuh bangun, tetap dia ingin peluk saudara. Loh kalau saya lihat selendang kafan itu saudara, jujur ya, terlalu muluk saudara. Nggak nyocok sama sampean. Terlalu tinggi Tuhan itu beneran. Tapi di situ saya melihat kasihnya yang sempurna. Jadi saudara terkasih, doa ya sebelum nanti terima itu benar-benar persiapkan hati. Supaya pada saat nanti saudara dikalungkan selendang kafan itu, biar kau merasakan Tuhan sendiri yang memberikannya kepadamu. Juga yang di online, cepat mendaftar ya, persediaan terbatas. Onsite banyak soalnya, tiba-tiba banyak saudara. Enggak, saya ini kata Mariami, kita itu jadi wadah yang memberkati. Nggih. Pemane? Nggih. Saudara, tiba-tiba pembela kebenaran. Ya, maunya tuh semua dikasih Mami. Kasihan. Ya. Saudara, yang penting saudara mengerti ya makna dari covenant tadi ya.
gitu. Dan gak boleh gini, Bu, buat keluargaku, buat saudaraku, RT, RW, lurah, camat. Buyar saudara. Itu gak boleh dikasih kepada sembarang orang kalau dia gak ngerti. Nanti saudara dituntut sama iblis. Jangan memberikan pada orang yang tidak mengerti. Karena iblis akan menuntut saudara. Karena sebuah perjanjian itu pertama, dewasa. 2 sepakat. 3 percaya. Lah kalau belum dewasa, dia kekanak-kanakan. Dan gak ngerti apa maksudnya. Ini selendang apa mah? Hah? Selendang apa pak? Hah? Kena gaya anu tak mah, lu drukan tak? Gak ngerti, digeletakno. Nah di sini saya tanya anak-anak youth. Yang masih pakai gelang history maker siapa? Coba angkat tangan. Ini karena di jiwa hatimu kau memahami sebuah perjanjian. Makanya kau pakai. Ini youth saudara. Yang senior bingung. Kapan Bu bagi ini kapan? Enggak, ini waktu youth. Bahwa engkau akan menjadi pembuat sejarah kebangkitan. Amin apa nih kayak enggak pakai kok amin. Kau rak setia kok. Kemarin waktu ibadah youth tahun begini. Coba perhatikan siapa yang masih pakai. Begitu besoknya saya bilang sama Hendy sama Daniel. Dan tadi malam Tuhan bilang gini. Lihat siapa yang masih pakai. Saya perhatikan satu. Selamat Aurel pakai saudara. Renner tak lihat pakai. Cio pakai. Oh anakku pakai, puji Tuhan. Baru lihat. Aduh Triwira yang kurang satu ini. Gak pakai Tuhan. Si nari gini-gini tadi saudara. Yang kurus-kurus tadi. Kecil-kecil. Gak pakai. Karena apa? Gak ngerti. Gelang opo si karet lagi. Ngisi-ngisinya. Pluk buang. Ini senjata dan perjanjian kesulungan. Engkau akan menjadi pembawa sejarah. Woi, terobosan saudara. Kebangkitan. Nanti Pak Guanto datang bisa saya, Bu masih ada gelangnya, tak kasih anak saya. Aduh. Saudara, percayalah ya. Tanpa kita sadar Tuhan itu selalu membawa kita pada momen-momen perjanjian. Momen-momen spesial. Bersyukur loh ya. Saya saudara kasih, ini anak-anak muda. Ini perjanjianmu dengan Tuhan. Di tanggal 22. Bulan berapa? 11. Tahun berapa? 22. Tapi yang gak pakai kasihan delu. Sampai pulang dicari, mana gelangku, mana gelangku. Terus sama mbaknya dibuang ke sampah. Mbak, gelangku mana? Wis tak buat sampah nyo, tapi kira gak kanggo. Waduh mbak, ini gak ngerti perjanjian apa nyo. Saudara, jangan meremehkan tanda-tanda profetik apapun itu, sekecil apapun. Ya, untuk yang baptis kemarin di Israel, nanti di hari Natal saya bagikan. Ini lagi mempergumulkan nama-nama saudara yang ajaib itu saudara ya. Pusing saya. Nama-nama itu saudara ya, terlalu indah. Haleluya. Ya, bahkan yang sudah nama baptis sudah ada masih minta nama baptis lagi, kabotan, nggak usah. Ya, jadi nanti hari Natal ya 18 baru nanti saya bagikan yang pentahiran dan pembaptisan. Oke, mari kita akan berdiri saudara.